Shalom, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve. Mari kita buka pertemuan 4 ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu, karya agung-Mu lah yang mempertemukan kami pada kegiatan hari ini, yaitu pertemuan 4 di sejarah gereja Indonesia. Semoga kami semakin termotivasi untuk menjadi katekis yang baik dan benar seturut kehendak-Mu. Berkatilah kami pada masa Prapaskah ini. Semoga kami menjadi pribadi yang terus berdoa, bertobat, mengampuni, dan melakukan amal kasih serta sedekah dalam segala tindakan kami, terutama pada masa puasa dan masa pantang ini. Semoga kami menjadi pribadi yang selalu mengandalkan Dikau, mengandalkan sesama dalam membagikan cinta kasih, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkatilah kami agar kami selalu diberikan kekuatan untuk kuliah dengan baik, dan yang paling utama selalu mewartakan firman dan sabda-Mu dalam hidup dan langkah kami dimanapun kami berada. Semua ini kami serahkan ke perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, kemarin kita sampai di mana? Yang mencatat terakhir. Misi dia Maluku udah? Bertahannya Katolik di wilayah tertentu udah? Udah? Berikutnya sejarah gereja di Nusantara belum ya? Saudara-saudara dan saudari-saudari yang terkasih, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu sejarah gereja di Nusantara. Kita agak mundur sedikit supaya kita dapat merangkum apa yang dapat kita dapatkan dalam mata kuliah ini, supaya pengetahuan kita terbuka. Tetapi sebelumnya saya ingin mengatakan gambaran kita sebagai umat Katolik itu berdasarkan sejarah. Itu artinya kita mulai paham dan mulai sadar bahwa kekuatan awam itu terletak bagaimana kelompok basis itu dibina dengan baik. Nah, Anda-anda sekalian, ini akan menjadi pemimpin awam atau penggerak yang akan terus berkarya untuk mewujudkan itu. Maka sudah sepantas dan selayaknya kita harus menguasai bidang ilmu kita. Bidang ilmu kita itu kan ada beberapa macam untuk membantu kita menjadi pribadi yang bertekun ya. Terutama kita sebagai katekis atau mahasiswa Katolik, itu kita harus menjadi terang dan garam. Ya. Maka kalau kita membaca firman dan sabda Tuhan kemarin dan hari ini, apalagi kemarin ya, bagaimana Petrus ya, Yakobus dan Yohanes diajak Yesus naik ke atas gunung, dan di situ dia menyaksikan transfigurasi ya. Yesus yang berubah rupa dan masuk pada peristiwa Rosario ya, atau peristiwa terang Rosario. Yesus menyatakan kemuliaannya. Dan Petrus secara tidak sengaja mengatakan apa? Ya. Mari kita bangun 3 kemah. Untukmu, untuk Musa, dan untuk Elia. Bagi yang datang ke gereja, puji Tuhan. Bagi yang tidak datang, celaka. Berkali-kali saya sampaikan, apalah artinya kita menjadi Katolik kalau kita tidak misa. Rajin berdoa, rajin firman Tuhan, baca firman Tuhan, ya, rajin berbuat baik, tapi tidak datang ke misa, itu sama seperti orang yang kurang dalam hidupnya. Jadi bagi orang Katolik itu sangat penting untuk datang misa. Apapun yang terjadi, sehebat apapun kalian ikut komunitas, devosional, doa, tetapi kalau kalian tidak terarah pada misa, berarti sia-sialah semuanya. Kita pengkhotbah semuanya sia-sia. Jadi berkali-kali saya sampaikan kepada kalian, kalau kalian malas misa, datanglah misa. Itulah perlawanan kita terhadap setan, iblis, dunia, dan hawa nafsu ini. Karena apa? Mengapa kita bisa gereja Katolik itu bertahan selama ini di muka bumi? Ya karena ada sakramen di situ. Sakramen cinta kasih. Jadi bagi yang tidak datang misa, ya
pergi ke pastor, terima sakramen tobat, ya kan? Karena memang kalau orang mau datang misa minggu depannya ya harus terima sakramen tobat dulu. Maka itulah yang menjadi ya kekuatan hidup kita, spiritual hidup kita, yaitu Yesus Kristus, tubuh dan darah Kristus. Apalagi kita yang udah semester 4 ini masih berpikir seperti orang-orang anak SMA yang belajar. Padahal semester 4 ini bukan lagi kalian berpikir, tetapi sudah bertindak, mewartakan. Ya, bukan seperti anak SD, SMP, SMA, ya. Yang bodoh-bodoh gitu. Tetapi harus cerdas, terbuka. Ya. Sistem dibangun itu untuk saling take and give. Tidak untuk diingatkan, ya kan? Ya berarti kan ada kegagalan sistem yang dibangun, yaitu kita cuek. Kalau kita cuek ini susah. Karena perguruan tinggi itu bukan membangun sistem kecuekan, tetapi membangun kita menjadi pribadi yang ya berbeda. Bukan siswa SMA kita, mahasiswa. Nah, mahasiswa itu dituntut apa? Punya kemampuan nalar dan logika yang mampu untuk mengembangkan semua bidang keilmuan yang ditangkap. Nah itu. Maka penting adanya kita melaksanakan kegiatan-kegiatan, ya kan? Belajar dengan sungguh, datang kuliah ke kampus, ya. Aktif, terlibat kegiatan kampus, cari tahu, mau tahu dengan kehidupan kampus. Segala tugas dilaksanakan, dikerjakan walaupun sulit, banyak, ya harus ditempuh. Jangan berharap kita bisa naik begitu saja. Karena di sini kalian, ya, portofolio kalian itu, ya, dinilai oleh banyak pengajar. Jangan hanya senang dengan satu mata kuliah saja, tetapi senangi semua mata kuliah. Nah itu. Jadi harus berpeluh-peluh bekerja keras untuk mendapat nilai A tuh. Begitu juga dengan sikap hidup iman kita. Jadi sia-sialah kita beriman kalau kita tidak datang ke gereja pada hari Minggu. Itu namanya bangsat, brengsek, celaka, terkutuk. Ya. Sama seperti orang Katolik, udah tahu dia harus kawin secara Katolik. Lalu dia pilih kawin adat, atau kawin beda agama, pindah agama, atau kawinnya bejat, kumpul kebo dan sebagainya, ya susah. Persoalan-persoalan itu akan dihadapi oleh kalian. Dan ini harus menjadi suatu kegelisahan kita dalam hidup. Apalagi tahun jubilium ini. Itu. Saya berharap Anda ini punya semangat kuliah belajar yang optimal. Sistemnya kan sudah dipelajari. Beda kalau belum pernah ketemu saya kan. Ya, kalau merasa memang malas, itu dilawan kemalasannya. Jadi seseorang yang malas itu adalah orang yang tidak akan mampu keluar dari kemalasannya, keluar dari zona nyamannya. Ya, kuliah di bidang agama ini, apalagi bidang katekis ini, ya harus memang beriman. Nggak ada kalian tantangannya malas ke gereja. Perilaku hidup kalian ya perilaku hidup iman. Karena memang pendidikan kalian adalah pendidikan karakter iman. Mendidik orang. Nggak bisa kayak kuliah propan. Kuliah asal-asalan. Ini bagaimana lah ada semester 4 doa pagi pun enggak. Di rumah doa malam enggak. Gimana iman kita bisa hidup? Malu malas ke gereja lagi. Kalau saya, kalian kalau malas ke gereja ya udahlah. Jangan ngambil kuliah di sini gitu. Percuma. Karena memang tantangan kita bukan
berhadapan dengan situasi, tapi kita harus menghadapi situasi. Nah, itulah yang dihadapi oleh misionaris, menghadapi kemalasan dia. Ngapainlah datang ke Nusantara jauh-jauh capek-capek? Untuk apa? Datang dari jauh-jauh misalnya ya. Saudari kita dari Pulau Muna untuk ke sini misalnya. Untuk apa malas-malas di sini? Jadi kata Amsal, didiklah orang muda agar bertindak bijaksana. Semester 4, tapi gaya perilaku seperti anak SD, anak SMP, anak SMA, ya susah. Tidak akan berkembang itu ilmu. Kerjanya mabuk, di kos, kurang tidur. Jangankan untuk doa rosario, doa angelus ya lupa. Ya kan? Tadi makan tinggal makan, doa malaikat lewat. Nah, ini tantangan yang kita hadapi. Yang berat. Tantangan. Dan saya rasa bukan di sini ya, belum kayaknya nih, masih di sini kayaknya. Betul enggak? Bertahannya Katolik di wilayah tertentu ya Pak. Paling hanya sampai di sini kemarin. Seingat saya. Tidak mungkin kalian melewati itu kan. Belum. Makanya saya bilang tadi, kalian ngeresum tuh resum apa? Nah, kan? Ya, kita bertahannya Katolik di wilayah tertentu ya. Jadi itu, saudara-saudari yang terkasih, apa nilai plus kita sebagai mahasiswa Katolik, calon katekis? 10 perintah Allah, 5 perintah gereja pun tidak hafal, 4 kebenaran utama ya. Jangan kalian berpikir misalnya ya itu tidak menjadi nilai plus, itulah nilai plus, nilai jual kalian. Ya. Karena kalian adalah literatur yang berjalan. Ya, membangun sistem itu. Kalian adalah motivator, fire starter, influencer yang akan menggerakkan anak didik kalian itu untuk mencintai Tuhan Yesus terus-menerus dalam sakramen Ekaristi. Gereja Katolik tanpa sakramen Ekaristi ya bukan gereja Katolik. Karena gereja Katolik itu adalah gereja sakramental. Dia didirikan oleh Yesus menjadi tanda rahmat ilahi melalui Yesus Kristus. Maka semua orang yang dibaptis dalam gereja Katolik harus menerima sakramen. Sakramen baptis, sakramen Ekaristi, sakramen Krisma, sakramen tobat. 4 sakramen itu, 2 sakramen ya sekali seumur hidup, sakramen baptis dan Krisma, sakramen Ekaristi dan sakramen tobat berulang-ulang kali. Kemudian ada sakramen ya perminyakan atau sakramen minyak suci kalau kalian sakit, dan ada sakramen panggilan, sakramen imamat bagi yang akan menjadi imam, dan sakramen perkawinan bagi yang menikah. Bisa jadi 2 sakramen itu tidak diterima. Brother suster kan tidak mungkin menerima sakramen imamat dan sakramen perkawinan. Kecuali dia misalnya ya, kalau brother bisa lanjut ke menjadi imam kalau ada keinginan menjadi imam. Kalau suster kan, kalau dia keluar belum kaul kekal, ya dia masih bisa terima sakramen perkawinan. Kalau dia keluar dari komunitas. Ya, jadi sakramen-sakramen itu ya wajib diterima. Idealnya 4 sakramen lah minimal ya. Sakramen baptis, krisma, ekaristi, pertobatan, ya itu. Bisa jadi ada yang belum terima sakramen krisma, bisa. Tapi tetap harus menerima sakramen-sakramen itu sebagai tanda cinta kasih Kristus. Nah itu. Jadi pentinglah kita sebagai umat Katolik sadar bahwa sakramen Ekaristi atau sakramen-sakramen yang ada di gereja Katolik itu menjadi suatu tanda rahmat. Ya. Apalagi di masa-masa sekarang YouTube, TikTok, medsos ini, orang dengan mudahnya membahas ajaran Katolik tanpa ada dasar Katolik yang kuat. Membahas iman Katolik, ya, membahas tentang kitab suci tapi bukan orang Katolik. Menganggap dirinya pakar dan hebat tafsirnya, ya tidak bisa. Bagi orang yang ingin mencintai tubuh dan darah Kristus harus dibaptis di gereja Katolik dan komuni pertama, lalu dia menerima sakramen Ekaristi setiap minggu, setiap hari bahkan. Ya tidak akan berkembang kita sebagai umat Katolik kalau kita tidak menerima sakramen-sakramen yang ada dalam gereja Katolik. Ya, perkembangan kita itu akan minim.
nihil. Ditambah lagi devosional atau gerakan-gerakan doa komunitas yang kita ikuti itu harus mengarahkan kita kepada sakramen ilahi. Jadi apapun yang terjadi, tidak boleh kita menghindari sakramen itu. Contohnya mungkin nanti setelah tamat ini lalu kawin adat, karena mungkin merasa kawin coba-coba. Ya untuk apa kawin kalau coba-coba? Nah itulah tantangan misionaris-misionaris yang datang, ya, untuk menjadi sesuatu ketahanan bagi kita. Nah ini kalian yang menjadi gurunya, menyampaikan itu. Apalagi pada masa retret agung ini kita diolah mental kita diolah. Doa dan pertobatan serta pengampunan itu menjadi suatu rahmat yang paling utama yang harus kita dapatkan dari Tuhan Yesus. Ya. Bagaimana bacaan hari ini Daniel ya mengingatkan kita bahwa dosa-dosa para pemimpin, dosa orang tua, dosa guru yang membuat akhirnya Daniel itu merasa berdosa. Kan itu. Arahnya kan kalau jadi guru agama itu kan murid kalian nanti itu kan ya rutin ke gereja, wajib ke gereja. Kalian bebuih-buih pun ngomong kalau dia tidak ke gereja pun percuma. Ke gereja mana? Gereja Katolik. Di situ kita berjumpa Yesus. Makanya orang Katolik kalau tidak berjumpa Yesus pada saat misa berarti ya kemana spiritualitasnya? Ya. Jadi kalau kalian datang ke gereja tidak berjumpa Yesus sampai imam ngajak, marilah, lihatlah. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi orang Katolik itu luar biasa sekali bisa melihat Yesus Kristus dalam rupa tubuh dan darah Kristus. Jangan berpikir Yesus ya kan berambut panjang, berjanggut, ya kan? Tetapi Yesus Kristus itu bisa ya bermanifestasi dengan apapun. Makanya pada bacaan hari ini bagaimana Petrus melihat, pakaiannya putih bersinar seperti ini, seperti itu. Ya kan dijelaskan secara transfigurasi oleh Petrus. Oh begini ya Yesus ya. Yesus dan keilahiannya. Ya. Apalagi sekarang ini banyak public figure tuh mengatakan begini, ya udah terserah dia kan, ngapain juga kita mau kalut. Makanya gereja Katolik itu jarang berdebat. Ya sangat jarang. Karena memang bukan pada level pertobatan. Ya. Jadi itu. Ya. Jadi udah semester 4 ini jangan terlalu bersantai ya. Kalau udah ditegur, dimasukkan di grup tuh namanya, itu sanksi moralnya kuat, sanksi sosial. Nanti dapat nilai A pun diolok sama kawan. Oh, jarang ngerjakan tugas, dikasih A juga. Ya, jadi yang saya kasih perhatian tuh harap perhatian itu mulai dari tugas-tugas kecil. Maka misionaris itu dari tugas-tugas kecil ya. Ya, maka kalian itu dibuat resume tujuannya supaya kalian bisa menguasai bidang ilmu. Kalau nilai kalian A80 misalnya, kalian harus menguasai nilai mata kuliah itu berarti 80%. Ditanya orang tentang sejarah gereja bisa menjawab. Ditanya orang tentang sakramentologi bisa menjawab. Ditanya orang tentang ilmu sosial dasar bisa menjawab. Ditanya ilmu tentang liturgi Ekaristi bisa menjawab. Bagaimana bisa menjawab? 10 perintah Allah tidak bisa, 5 perintah gereja juga tidak hafal. Berkali-kali saya sampaikan, itu pengetahuan umum agama Katolik yang kita harus kuasai. Kalau kalian itu hanya begini-begini saja, apa bedanya kalian dengan mahasiswa Katolik di Untan sana atau mahasiswa Katolik di UPB? Mereka bukan belajar agama, tetapi mereka doa malaikat rutin. Bayangkan mereka belajarnya ilmu propan, ekonomi, pertanian, teknik, kedokteran. Tapi dalam kegiatan rohani mereka ya buat proposal, baksos,
Bahkan dulu Fakultas Hukum Untan itu sampai rehab gereja. Kalian pulang ke kampung suruh mimpin ibadat malah sembunyi. Ini tantangan. Nampak dari muka-muka kalian tidak mampu. Kuliah di sini sudah saya katakan, kalau semester 2 tidak cocok, pindah. Ngapain kita mempertahankan kuliah di sini hanya untuk kita menyenangkan hati orang tua kita? Kuliah di sini terpaksa, Pak. Terpaksa, banyak tuh. Ribuan orang mau kuliah di sini sekarang. Ya. Kalau dites ulang lagi itu banyak nilai belas kasihan kali. Dari sekian banyak Pak yang lulus tuh. Ya kan? Jadi mari semester 4 itu kita membangun yang namanya habitus yang membangkitkan semangat kita untuk belajar. Makanya sejarah gereja Indonesia itu mengajak itu. Ruangan nyaman, AC. Ruangan dulu mana ber-AC? Ya. Ruangan kalian itu kan dulu mati hidup AC-nya. Sekarang udah bagus. Sampai sekarang kelas bawah tuh harus minta AC. Remote ya di ruang dosen. Nah, ini persoalan-persoalan yang harus dihadapi. Bagaimana kita belajar sejarah gereja Indonesia itu ya. Resumenya lah asal-asalan. Dibuat tidak berdasarkan level semester 4. Emangnya kalian ini masih SMA, SD. Ya kan? Tidak sesuai dengan kaidah. Coba cek resume tuh bagaimana cara buat resume tuh. Apa tuh resume? Kalau hanya catat buku apa yang saya kasihkan itu sih bukan resume, itu hanya nyatatnya. Dipikirnya saya tidak baca resume. Jadi fatal SGI ini kalau kalian ngeresum salah. Tahunnya salah, tanggalnya salah, nama orang salah, namanya SGI. Mana bisa salah? Sejarah. Nah itu. Jadi tolong diperhatikan itu. Jangan mau main-main lah. Karena SGI ini bukan mata kuliah main-main. Ya. Mata kuliah yang membangun sistem kita sebagai katekis supaya mampu mendobrak kita ini. Nah itu. Paham ya? Jadi kalau sudah paham sampai di situ, jangan lagi main-main. Kerjakanlah secara optimal, secara maksimal, ya. Karena di sistem itu dilihat. Saya yakin dan percaya Anda tidak main-main, tetapi Anda bermain-main dengan nasib Anda. Nantilah ngerjakan tugas ini, nantilah ngerjakan tugas ini. Ujung-ujung waktu habis, tak bisa terkirim di Adlink. Sekarang tidak ada perpanjangan waktu lagi, ya tidak terkirim, yang tidak terkirim ya nol. Paling saya hanya bisa lihat dari data dia kirim WA Japri. WA Japri kapan dia ngirimnya? Kalau ngirim sekarang ya udah tidak ternilai kan. Timing waktunya udah lewat. Nah itu. Jadi itu evaluasi bersama ya. Jadi kalau hanya asal-asalan, Adlinknya juga asal-asalan kan udah. Menulisnya juga ya kan baru di kelas ini tadi seakan-akan tidak sempat ngerjakannya, sibuk ngurus anak, ngurus suami, ngurus istri, bingung juga saya. Ya. Nah, bertahannya Katolik di wilayah tertentu, ya, meskipun menghadapi tekanan dari POC dan larangan terhadap misi Katolik, iman Katolik tetap bertahan di beberapa wilayah Nusantara. Keberlanjutan Katolik di daerah-daerah ini terjadi karena berbagai faktor seperti dukungan komunitas lokal, warisan misionaris Portugis, dan peran awam dalam mempertahankan iman. Nah itu. Jadi, ya, saudara-saudari yang terkasih, peran awam dalam mempertahankan iman. Kalian dididik di sini, dikaderkan di sini untuk mempertahankan iman. Dan konsep yang jelas di gereja Katolik mempertahankan iman itu dengan menerima sakramen-sakramen.
Apalah artinya kita buat baik, buat amal, buat kasih, buat puasa, buat pantang, tapi kita tidak menerima sakramen. Sama seperti Anda nanti kawin adat, tidak bisa menerima sakramen. Kalian berjinah di kos, mana bisa nyelonong terima sakramen ya? Terima sakramen tobat dulu. Nonton film porno apa segala. Menghabiskan waktu. Tantangan, challenge. Ya. Nih udah pertemuan keempat, tinggal 3 pertemuan lagi. Makalahnya belum ada asistensi. Ya, silakan minggu ini buat asistensi. PKK 4 juga begitu saya bilang. Harusnya asistensi kemarin udah saya ingatkan. 4 kali minimal. Ini minggu depan tuh asistensinya 2 kali atau minggu ini. Kalau enggak selesai-selesai. Udah pergi ke tempat yang untuk menulis enggak? Udah wawancara dengan orang sana enggak? Ya kan? Waktu terus berlalu. Ya, apalagi yang kena di daerah Delta Kapuas. Misalnya kena Fidelis Ambawang ya. Udah saya ingatkan, kalau sampai nanti ya enggak selesai ya 0 kan? Sayang. Enggak ada tambahan waktu ya, limit. Jadi kalau enggak terselesaikan, ya 0. Sayang kan? Makalah 0, video 0, ya udah pasti dapat 50. Ya kalau nanti ujian tulis bisa. Hilang nilainya. Bagaimana membuat video kalau dasar makalahnya enggak jadi? Kan enggak bisa kan? Kalau ujian tulisnya hanya 10% dari 30. Kalau nilainya dapat 6, baru 6 kali. Berapa? Hanya 6 ya. Ya kan? Nah, jadi penting tuh. Ya. Jadi dukungan komunitas lokal, warisan misionaris Portugis, dan peran awan dalam mempertahankan iman. Nah itu. Jadi konsepnya begitu. Jadi kalau kalian tahu nanti sejarahnya ini karena komunitas lokal yang begini, lalu apakah ini warisan misionaris siapa ini? Siapa pastor pertama yang berkarya di sini? Nah itu. Dikejar di situ. Dicek, ditanya. Bisa wawancara pastor paroki, ya puji Tuhan. Dulu ini kongregasi apa nih? Atau ordo apa nih yang berkarya di sini? Atau mulainya dari karya apa nih? Apakah dukungan dari awam kah? Misalnya satu paroki itu apakah dulu itu ada awam yang berkarya di sini sehingga akhirnya muncullah komunitas di sini, dibentuklah misalnya kring, lalu lingkungan, rupanya berkembang, ya kan? Terlayani dengan bagus, akhirnya jadi stasi, meningkat jadi paroki. Bisa jadi. Ya. Nah itu latar belakangnya harus diperkuat. Begitu juga dengan ini, wilayah-wilayah Katolik yang bertahan. Flores dan Larantuka, pusat Katolik di Indonesia Timur. Ketika POC merebut Pulau Solor pada 1613, banyak umat Katolik melarikan diri ke Flores, terutama ke Larantuka. Larantuka menjadi pusat Katolik yang kuat karena masih memiliki hubungan dengan Portugis di Timor. Tradisi keagamaan tetap dijaga oleh komunitas lokal. Perayaan Semana Santa, Pekan Suci Larantuka berkembang sebagai ekspresi iman Katolik yang unik. Nah, jadi di sana itu ada perayaan Semana Santa, di mana perayaan itu sudah mendunia ya. Karena perayaan ini dari berapa ratus tahun sudah dirayakan. Bayangkan kalau perayaan ini dimulai tahun 1700-an kan. Karena waktu itu di Pulau Solor itu 1613 tuh banyak umat Katolik itu melarikan diri ke Flores, terutama ke Larantuka. Ya. Komunitas awam mengambil peran besar dalam melestarikan iman Katolik bahkan tanpa kehadiran iman untuk waktu yang lama. Kita tahu komunitas Katolik di Singkawang dulu ya. Itu guru agamanya disebut dengan Singsang atau Sengsang. Dia itu ya katekis Tionghoa yang memang sudah Katolik dan dia memberikan pelajaran agama bahkan memimpin ibadat serta melaksanakan devosional. Nah itu. Luar biasa. Walaupun mereka tidak menerima sakramen tetapi mereka tahu suatu saat
dia, anak atau cucunya akan menerima sakramen, tetapi dia tetap mempertahankan kekuatan doa dan komuni batin itu. Ya. Kemudian komunitas awam yang mengambil peran besar dalam melestarikan iman Katolik ya, bahkan tanpa kehadiran iman untuk waktu yang lama. Kemudian yang kedua, Timor. Wilayah di bawah kekuasaan Portugis. Timor bagian timur tetap dikuasai Portugis sehingga gereja Katolik bisa bertahan tanpa gangguan dari POC. Jadi misalnya kayak di Atambua, di mana itu kan mayoritas Katolik ya. Portugis terus mengirimkan misionaris ke timur untuk melayani umat Katolik di sana. Jadi ada misionaris yang didatangkan ke sana. Begitu juga di kampung kalian. Kalian itu adalah misionaris-misionaris yang berkarya, yang terdidik dan akan berkarya di kampung halaman kalian. Dan kalian akan bekerja sama dengan tokoh-tokoh umat di sana untuk melaksanakan yang namanya, ya kan, tugas pewartaan tadi. Kan hanya 5 tugas ya kita sebenarnya. Ya. Enggak apa 5 tugas tuh. 5 tugas gereja. 5 tugas kita sebagai umat beriman. Apa? Pertama apa? Liturgia, menguduskan. Makanya kita harus menerima sakramen-sakramen. Ya kan? Gereja memberikan sakramen-sakramen. Orang-orang yang mau masuk menjadi anggota gereja Katolik harus dibaptis dalam gereja Katolik. Sakramen baptis adalah materai kekal abadi selamanya, ya, dimateraikan oleh, ya kan, darah anak domba oleh Yesus Kristus, ya, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maka kalau baptis Yohanes Pembaptis itu adalah baptis pertobatan dengan air, tetapi baptis Yesus itu adalah dengan Roh Kudus dan api. Nah itu. Ya. Jadi tugasnya tuh luar biasa kan? Itu liturgi ya. Maka kalian kalau mau dikuduskan, itu harus ke gereja. Menerima sakramen-sakramen melalui perantaran altar Kristus, imam. Ya. Yang kedua apa tugasnya? Kerigma, pewartaan. Ya. Pewartaan itu adalah mewartakan ya firman dan sabda Allah. Firman dan sabda Allah itu diwartakan dengan cinta kasih. Ya. Itu. Jadi tugas kita pewartaan. Makanya orang Katolik itu aneh kalau tidak baca kitab suci setiap hari. Tidak perlu beli buku ruah, tidak beli buku-buku yang sejenisnya. Tapi kalau kalian mau download e-Katolik atau ini, sudah ada tuh bacaan hari itu. Ya. Jangan hanya baca TikTok, ngayal, mimpi, kurang tidur, ngantuk. Tidur jam 12, jam berapa? Ya. Kerja drakor, nonton. Apalagi kegiatan gila kalian. Gila, gali informasi, lakukan aksi. Menghayal, mikirkan suami orang, dosa tuh. Malam minggu nyabul, hari Minggu tadi itu cium-cium. Itu dosa. Nggak boleh. Biarpun itu cowok kau, yang boleh suami yang telah terima sakramen perkawinan. Ya. Jadi jangan mau ini ya. Nggak paham ya aturannya. Jangan bilang cium-cium tak dosa. Dosa tuh. Dari ujung kaki sampai ujung rambut itu milik Allah. Hanya boleh diberikan Allah. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya kan? Biarpun cowoknya itu alim, rajin ngajak kitab suci, rajin baca kitab suci, rajin ke gereja, tapi lalu ngajak ngesek pula. Itu ndak alim namanya. Paham ya? Karena apa? Kejahatan itu bisa dibungkus dengan ini, serigala berbulu domba. Paham ya? Jangan ndak paham. Udah banyak korban nih. Banyak ke sedikit korbannya? Banyak korban. Ya di tempat ini banyak korban. Tapi itulah. Ya. Karena belas kasih dari Allah melalui banyak pengurusnya, ya udahlah.
Tapi jangan yang belum jatuh nih. Berat. Kasihan. Ya. Nanti orang bilang, jadi guru agama udah boncet dulu. Gimana? Kalian sih mungkin tak tersinggung, orang tua kalian tersinggung, saudara kalian tersinggung. Diberkati udah bunting loh. Saya enggak ngomong kasar, tapi itu fakta. Fakta orang muda sekarang. Menikah bukan karena dasar cinta kasih, tapi dasarnya hawa nafsu. Berat. Ya. Ini persoalan-persoalan yang dihadapi oleh orang muda zaman sekarang. Bahaya pindah iman, ya enggak tahu kalau misalnya pindah iman itu enggak selamat. Jadi bagi orang Katolik udah dibaptis Katolik ya, kalau pindah iman itu enggak selamat. Enggak ada rumusnya, menghujat Roh Kudus tak diampuni kok. Ya, biarpun kalian baik di sini, berderma, bersedekah, ya, apalagi buat jahat. Buat baik aja dianggap sudah itu kejahatan. Karena kalian sudah menghujat Roh Kudus. Jadi orang yang dibaptis Katolik itu, dia kan dibaptis dengan air, Roh Kudus dan api. Jadi siapa yang menyesatkan anak kecil ini hendaknya dileret digantung batu kilangan dan dicapakkan ke dalam laut. Ya. Jangan kau, nanti kau kena pula sakit. Tidak bisa kembali. Jadi itu saya ingatkan ya. Terserahlah kalian mau public figure, mau jadi politisi, mau jadi kepala daerah apa hebat. Ya. Percayalah, itu hanya di dunia saja. Memang orang harus diingatkan tuh. Banyak orang muda tuh kan tidak banyak yang mengingatkan. Kalianlah yang mengingatkan. Ya. Karena konsekuensi kalian dibaptis Katolik. Makanya orang tua kalian tuh harus pikir-pikir baptis kalian Katolik tuh. Tapi kalau tidak baptis, melanggar sakramen perkawinan. Bersediakah kamu mendidik anak secara Katolik? Itulah matrimonianya, itu ada anonya. Begitu juga dengan pasangan, harus setia sampai maut memisahkan. Tidak ada mantan suami, mantan istri. Karena matrimonianya diikat seumur hidup. Ya. Sebenarnya keinginan Allah bukan seumur hidup. Tetapi karena manusia masih membutuhkan pendamping hidup di dunia, ya kan? Ya diberikanlah itu. Jadi makanya ya, bina rawat yang baik, kalau pacaran yang sehat, ya, jangan di kamar kos, ngomonglah di depan kaki lima biar dilihat orang, ya kan? Ini terkadang nih belum apa-apa masuk ya di kamar. Bapaknya aja tidak bisa masuk di kamarnya di rumah. Ini cowoknya disuruh masuk di. Ya. Jangan mau dicium, jangan mau dipeluk. Ya. Merampot tuh, yang boleh cium dengan meluk kamu kan istri yang sah, suami yang sah. Tidak ada tanggung jawabnya. Ya. Jadi persoalan-persoalan itu, ini tidak gurau ya, serius nih. Karena yang dihadapi kalian nanti ketika kalian jadi katekis itu, tantangan, challenge-nya menjadi misionaris. Ya. Challenge-nya itu. Maka cara menghadapinya dengan menerima sakramen, doa, dan terus mendekatkan diri kepada Tuhan Allah dengan firman dan sabdanya, melakukan perbuatan yang baik, membenci dosa. Tidak ke gereja dosa kan, berarti harus kita benci dosa itu. Berarti kita harus ke gereja. Itu. Jangan terlalu berpikir keras lah. Ya. Kalau kalian melakukan itu, pasti cukup lah.
untuk memampukan kalian menjadi misionaris yang baik.